103 Radio Solo Pos Wian Information. Selamat sore Sobat Solo Pos. Wah, tadi saya menyampaikan ya, tadi siang tuh cukup terik di sini. Kemudian beberapa daerah lain di Solo Raya sudah mulai hujan dan ternyata gilirannya di sekitar Geria Solo Pos adalah sekarang. Saat ini hujan cukup deras disertai dengan angin kencang Sobat Solo Pos. Jadi yang sedang dalam perjalanan hati-hati, yang sedang menunggu jam pulang kayaknya kalau nggak bawa mantol yang naik motor ya ini harus nunggu dulu ya karena cukup deras ya, sangat deras ya. Oke Sobat Solomo, sore hari ini seperti biasa kalau Rabu sore ya kami hadirkan Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Hari ini kita membahas seputar lansia kuat dengan nutrisi tepat. Wah, siapa yang sudah mempersiapkan mungkin supaya nanti ketika menjadi lansia kuat ya dengan nutrisi tepat gitu. Dan sudah hadir Sobat Solopos ada Kak Ruth Hanani, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Selamat sore Kak Ruth. Selamat sore, Kak. Iya, tadi sangat-sangat pas ya sampai sini belum hujan ya. Iya, untungnya ya, Kak, sampai Untungnya sini aman lah. aman ya. Kemudian sekarang baru hujan ya. Iya. Baik, Sobat Solopos kita bahas seputar lansia kuat dengan nutrisi tepat ya. Jadi yang mau bergabung ataupun bertanya bisa langsung manfaatkan WhatsApp kami di 081226103103. Jangan lupa juga simak kami melalui streaming di radio.solopos.com. Nah, ini kalau ngomongin nutrisi yang kaitannya juga dengan lansia begitu. Dan ini Sobat Solopos kenapa dipilih tema ini karena memang tanggal 29 Mei mendatang itu adalah diperingati sebagai Hari Lansia ya Kak Ruth ya, seperti Iya, apa nih? betul. Ada Hari Lansia Nasional ya, Kak. Oke, Iya. Hari Lansia Nasional Sobat Solopos diperingati setiap tanggal 29 Mei. Nah, kembali lagi nih, nutrisi untuk lansia karena biasanya kalau sudah masuk di usia lansia begitu ya, itu kan istilahnya udah nggak terlalu bisa banyak mengkonsumsi gitu karena mungkin sudah ada larangan-larangannya atau kayak wah ini harus dihindari, yang aman tuh makan apa. Kadang-kadang mungkin dalam hal ini misalkan kita ada di satu anggota keluarga ya yang sudah lansia tuh kayak wah ini amannya apa nih ya. Supaya tetap bisa ternutrisi dengan baik nih, kayak gimana sih Kak Ruth nih? Oke, jadi lansia ya, Kak. Biasanya ini susah-susah gampang untuk mengatur Betul. pola makan dari lansia yang mungkin di tengah-tengah keluarga kita ini ada karena hampir sama repotnya dengan mengurus anak bayi. Oke. Ya kan, jadi mulai dari mungkin sudah ada beberapa gangguan di gigi ya, giginya sudah mulai tanggal atau mulai ompong begitu. Kemudian juga secara porsi makan ini biasanya udah nggak bisa banyak. Jadi memang ada beberapa modifikasi yang perlu dilakukan dan perlu diperhatikan, dan juga memang betul sih kadang ada beberapa pantangan yang harus dijalankan. Ini kaitannya apabila lansia tersebut memang sudah menderita beberapa penyakit begitu. Tapi kalau untuk lansia yang memang sehat nih Kak, yang memang tidak ada riwayat-riwayat penyakit degeneratif, nah itu sebenarnya sih tidak ada pantangan-pantangan khusus. Yang direkomendasikan adalah tetap dengan gizi seimbang, tapi memang triknya nanti dimodifikasi bentuk. Jadi secara teksturnya kita buat yang lebih lunak gitu ya, jadi memudahkan untuk diasup. Dan juga mainnya nanti di frekuensi, karena biasanya kalau sudah sepuh ya, sudah lansia ini nggak bisa makan porsi dalam jumlah banyak satu ya. waktu. Jadi nanti frekuensinya yang kita buat lebih banyak. Misalnya kalau kita yang masih sehat ya, yang masih muda-muda ini bisa makan 3 kali sehari. Nah untuk lansia ini kita akan bagi jadi 6 kali sehari. Jadi sedikit-sedikit tapi sering itu sih Kak. Itu yang lebih aman begitu ya Iya, Kak Ruth ya betul. untuk usia lansia begitu Sobat Solopos. Nah ini tadi nih ada beberapa hal yang perlu di-adjust begitu ya. Jadi bukan karena hanya sekedar lansianya tapi dengan masing-masing kondisinya begitu ya. Betul. Nah padahal banyak yang sebenarnya bukan mengeluh ya kayak wah ini gimana ya gitu cara supaya misalkan serumah dengan mbahnya gitu ya atau orang tua satu rumah begitu Sobat Solopos. Yang mana biasanya kan menunya sudah berbeda dengan menu keluarga di rumah gitu ya. Iya. Ada yang kayak wah ini ada nggak ya menu-menu lansia nih yang aman terus rasanya enak karena mungkin biasanya mereka akan bisa merasakan oh ini nggak seenak yang biasanya dimakan gitu. Betul.
Iya Kak, jadi yang terpenting itu dalam menu kita jangan sampai membedakan secara rasa ya. Sebetulnya Mhm, sekarang sudah banyak sekali sih bumbu-bumbu yang memang dibuat khusus untuk beberapa restriksi atau beberapa pembatasan. mhm, Misalkan mungkin contohnya gini ya Kak, secara ini ya, secara contoh langsungnya mhm, kita punya kakek atau nenek atau mungkin orang tua mhm, di rumah ya memang sudah memasuki usia lansia ini dengan hipertensi nih Kak, oke, tensinya tinggi. mhm, Nah, apakah terus kita harus menyajikan makanannya itu yang rasanya hambar karena ada pembatasan di garam betul, kan Kak iya, biasanya. Nah, kita bisa pilih sih beberapa bumbu-bumbu yang memang saat ini sudah banyak beredar juga. Ini adalah bumbu-bumbu yang untuk kandungan natriumnya itu rendah. Jadi mhm, ada kok garam yang rendah natrium, ada juga kecap yang rendah natrium. mhm, Kemudian kalau dari penyedap rasa juga kita bisa pilih yang lebih rendah natrium ya. Jadi mhm, lebih aman untuk dikonsumsi sehingga secara cita rasa ini tetap enak gitu. Jadi mhm. lansianya nggak protes di rumah, kenapa kok masakannya hambar gitu, kenapa kok aku dibedakan seperti Mhm, itu. Nah jangan sampai seperti itu sih, karena sekarang sudah ada banyak alternatif-alternatif. Nah oke, itu juga sih Kak, kalau seandainya mungkin emang susah banget karena terkadang kan picky juga ya Kak. mhm, Nah kita perlu memodifikasi jenis makanannya atau bentuk masakannya. mhm, Sebisa mungkin mungkin kita pilihkan menu-menu one dish meal atau yang mhm, dalam satu kali suapan itu sudah mengandung banyak nutrisi. oke, Jadi nutrisinya lengkap Kak. Contohnya gini, mungkin bubur gitu ya. mhm, Nah jangan cuma dikasih bubur sama juruh atau gula Jawa ya, tapi buburnya ini coba deh kita blender pakai mhm, dengan ayam cincang atau daging cincang, kemudian nanti bisa dengan kuah kaldu. Nah mhm. jadi sekali mengkonsumsi itu nggak cuma masuk karbohidrat, tapi juga ada protein, ada juga lemak yang bisa langsung terkonsumsi dalam satu kali makan. Oke, Itu siap sih Kak, siap. pinter-pinternya Bener bener ini ya ini memodifikasi. betul dan memang harus, diberi pemahaman yang baik begitu ya, Kak Ruth ya, Mhm, supaya memang tahu nih tujuannya di-adjust seperti ini atau disesuaikan ini adalah demi kebaikannya, demi kondisi yang lebih baik begitu ya. betul. Oke, Sobat Solo Pos, nanti kita lanjut lagi Kak Ruth. Oke. Sobat Solo Pos juga masih bisa gabung di 081226 103 103 tetap di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta.
Information masih di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta, Sobat Solopos. Kita masih bahas seputar lansia dan menunya begitu ya. Dan ini masih bisa Sobat Solopos gabung di 081226103103. Lansia kuat dengan nutrisi tepat. Nah, adakah yang sudah mempersiapkan menjadi lansia mungkin ya? Karena kalau hubungannya dengan apa yang kita konsumsi ini kan bisa kita terapkan seumur hidup begitu ya Kak Ruth ya. Jadi Betul, Kak. apa yang kita jadi nggak kemudian kayak oh ya udah deh nanti saya berhenti makan yang dilarangnya ketika udah lansia aja nggak gitu konsepnya ya. Karena memang semakin dibiasakan mungkin akan jatuhnya semakin mudah ketika nanti ada di masa yang kita sudah mulai mengurangi hal-hal yang tidak seperti ketika muda gitu ya Sobat Solpos. Kalau sekarang tuh bahkan ada sebutannya tuh remaja jompo gitu ya. Jadi kayak masih remaja masih muda tapi sudah ada pantangan-pantangan gitu. Oke, Kak Artini sudah ada beberapa yang tanya. Sobat Solopos di 667. Halo. Oh, dengan Ibu Nia. Selamat sore. Saya mau tanya dulu kalau lansia itu mulainya dari umur berapa ya, Kak? Kemudian satu keluarga suka sambal. Nah, apakah itu aman untuk lansia? Terima kasih. Oke, jadi kita ngomongin soal lansia dulu ya, cut off-nya nih dari usia berapa sih? Betul. Karena ada remaja jompo ya Kak, apakah itu sudah tergolong lansia atau belum gitu ya. Jadi kalau menurut WHO sendiri sebenarnya sih untuk usia ibaratnya tua itu memang ada 4 kelompok sih Kak. Jadi ada 4 range yang sudah ditetapkan. Jadi yang kelompok pertama itu namanya middle age. Middle age ini ada di rentang 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya itu namanya elderly atau kalau yang kita kenal itu di Indonesia lansia ya, Kak. Nah, lansia ini ada di range 60 sampai dengan 74 tahun. Nah, kemudian untuk yang kelompok ketiga ini adalah kelompok old atau tua ya. Tua ini ada di 75 sampai dengan 90 tahun dan untuk usia di atas 90 tahun ini disebutnya sebagai very old atau memang yang sudah usia sangat tua begitu. Itu kelompok-kelompoknya. Jadi kalau secara umum mungkin kalau di Indonesia tadi berdasarkan klasifikasi yang WHO sampaikan ya untuk lansia sendiri itu ada di range 60 sampai dengan 74 tahun. 60 sampai dengan Gitu. 74 Itu untuk cut tahun. off usianya ya. Jadi kalau mungkin usianya baru 17 tahun tapi sudah mengalami gejala-gejala lansia Kak. Ini sebenarnya belum Masih tergolong jauh sebagai ya, lansia. betul. Bahkan tadi Gitu. pralansianya dari 40-an tadi Iya, ya, Kak Ruth ya. Jadi gitu ya dari Sobat Solopos ya. 45. Dan kalau ini kan aturan WHO ya, jadi nggak kemudian kayak umur hanyalah angka, enggak. Ini ada aturannya sendiri kalau yang Iya, ini. betul. Oke, nah tadi kalau di sambal sendiri Oh, nih iya, ya, karena kan kita ada di Indonesia ya. Bahkan kayak sekarang nih kalau misalkan Sobat Solopos perhatikan ya berita-berita seputar keberangkatan haji itu kemarin bahkan ada yang sampai ketika dibuka kopernya dan disuruh dikurangi bawaannya itu adalah karena dia bawa sambal banyak gitu. Jadi emang seketergantungan itu dengan Dengan sambal. sambal. Nah, gimana nih kalau lansia sendiri nih kan? Oke Kak, jadi untuk sambal ya sebenarnya ini juga disesuaikan dengan kondisi dari lansianya masing-masing. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah lansia tersebut ada masalah atau ada gangguan di sistem pencernaannya. Oke. Contohnya ada riwayat sakit MAH atau GERD, atau mungkin yang kedua ada riwayat sakit diare. Misalnya kayak hari kemarin diare terus hari ini pengen makan sambal, apakah kita berikan? Ya tentu jawabannya tidak ya, karena pos kemarin ada gangguan di pencernaan. Kemudian juga mungkin ada riwayat-riwayat penyakit lain ya Kak, bisa jadi mungkin pos operasi usus buntu seperti itu. Jadi intinya ada nggak nih gangguan di saluran cernanya? Oke. Kalau seandainya memang itu ada, ya pasti jawabannya memang tidak boleh untuk diberikan sambal. Tapi bagaimana untuk lansia yang sehat, yang sama sekali tidak ada gangguan ke arah pencernaan gitu ya? Sambal ini bisa menjadi alternatif sih untuk pendamping menu supaya meningkatkan nafsu makan dari Betul. lansia tersebut. Begitu sih Kak. Tapi tadi syaratnya nggak ada gangguan di pencernaannya dulu. Kalau misalkan ada ya berarti ya jangan diberikan. Tapi kalau nggak ada selama batas pedasnya ini masih
dalam batasan yang wajar ya. Tidak yang kemudian kita kasih sambalnya 20 gitu ya. Nah, itu masih oke sih untuk diberikan sebagai tadi juga sih pendamping supaya bisa meningkatkan nafsu makan. Karena memang sambal tuh masih menjadi salah satu ini ya favorit menu untuk orang-orang Indonesia. Betul ya, jadi gitu ya. Jadi nggak yang kemudian mengikuti kuliner-kuliner zaman sekarang yang ada level-levelnya, nggak gitu ya. Oke, nah tadi kan kalau misalnya kita sempat ngobrol juga ya Sobat Solopos tadi ketika commercial break bersama dengan Kak Ruth, sambal ini bakal sudah masuk di menu rumah sakit gitu ya. Dimana kayak terkenal kayak menu rumah sakit itu pasti hambar. Nah sekarang ini sudah ada inovasi-inovasi seperti apa sih Kak Ruth? Iya, jadi mungkin saya menceritakan yang memang terjadi di rumah sakit saya ya. Jadi saya ada di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Jadi memang untuk pasien-pasien yang tidak ada restriksi yang mengarah ke penyakit pencernaan, itu kami mulai mengeluarkan variasi sambal di menunya. Jadi misalnya kita set keluar makannya itu ada ikan bakar jimbaran. Nah, untuk pasien-pasien yang tanpa diet khusus, itu kita sajikan Kak, ikan bakar jimbarannya sama sambal dabu-dabu seperti itu. Kemudian juga ada set nasi campur Bali. Kalau nasi campur Bali ini kan cocoknya dengan sambal matah ya. Nah, itu kita keluarkan ada sambal matah di situ. Jadi biar apa ya, orang tuh jangan sampai beranggapan ketika masuk di rumah sakit tuh pasti makanannya nggak enak gitu. Padahal kan makanan ini adalah salah satu penunjang ya. Betul. Agar pasien-pasien kita ini bisa cepat pulih gitu dengan makan yang banyak. Harapannya kan masa pemulihannya lebih cepat. Begitu. Oke, apalagi kayak misalkan kita selalu mikir ketika lagi sakit nggak terlalu doyan makan, ketika sudah mulai muncul nafsu makan itu berarti sudah mulai pulih. Ya. Takarannya di situ ya Sobat Solopos ya. Oke, terima kasih yang sudah ikutan bergabung. Kemudian satu lagi ada Sobat-Sobat 971. Kalau buah gimana nih Kak? Karena kayak takut gitu, apakah boleh misalkan rasanya asam atau segar nih, apakah ada batas amannya? Oke, untuk buah-buahan ya, jadi salah satu ini ya gangguan yang sering dialami oleh lansia, selain tadi susah mengunyah karena memang sudah nggak ada giginya ya atau ompong, yang kedua itu biasanya masalahnya di pencernaan itu adalah konstipasi Kak. Rata-rata memang karena gerak peristaltiknya juga sudah tidak secepat ketika di usia muda, mengakibatkan lansia-lansia ini sering mengalami yang namanya konstipasi atau sembelit. Nah, untuk itu sebetulnya untuk asupan serat ini sangat direkomendasikan untuk para lansia. Salah satu sumber serat itu adalah dari buah-buahan ya. Cuman kan tidak semua buah-buahan ini mengandung serat ya Kak. Contohnya kayak durian. Masih banyak buah-buahan lain yang bisa kita pilih selain durian yang kandungan seratnya itu lebih banyak. Contohnya bisa kayak pepaya, kemudian juga kita bisa kasih seperti melon, kemudian jeruk, kemudian pir. Nah, mungkin bagi para lansia yang memang sudah ada gangguan di pencernaan, sekali lagi tadi ada riwayat sakit mah, ya kita harus memberikan yang cenderung manis ya, tidak diberikan yang asam. Jadi kalau misalkan kita mau kasihkan jeruk ya pastikan memang jeruknya ini adalah jeruk yang manis seperti itu. Oke, jadi itu ini buah di general gitu ya Sobat Solopos. Cuman bener sih ya, kayak durian itu memang dia termasuknya klasifikasinya buah. Tapi nggak kemudian kayak kita butuh makan buah kemudian kita akan mencari durian, karena itu lebih kayak kudapan gitu ya. Iya betul Kak, malah gasnya tinggi kalau di durian. Jadi biasanya malah menimbulkan efek kayak kembung, sebah. Padahal kan memang gerak peristaltik dari lansia juga memang sudah lambat. Kalau diberikan konsumsi yang terlalu banyak gas, takutnya yaitu sih resiko ada rasa tidak nyaman juga di pencernaannya. Oke, siap-siap. Kemudian ini ada yang tanya lagi nih Kak Ruth nih. Tadi ngomongin seputar pantangan pada lansia. Itu memang benar-benar sama sekali jangan diberikan atau boleh tetapi sedikit saja. Karena biasanya untuk menegakkan kayak ya boleh tapi sedikit aja. Ya. Gimana nih Kak Ruth? Ya, kembali lagi sih Kak, tergantung memang dengan riwayat sakitnya apa. Karena memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita memang tidak boleh untuk diberikan sama sekali. Mungkin contoh konkretnya adalah apabila mungkin lansia yang ada di sekitar kita itu menderita penyakit gagal ginjal kronis Kak. Nah, kalau gagal ginjal kronis itu udah pantangannya tidak sekedar boleh diberikan tapi sedikit, itu enggak kan, udah nggak bisa dinego lagi. Karena asupan itu akan sangat mempengaruhi kondisi dari pasien gagal ginjal. Pantangannya apa sih kalau gagal ginjal itu biasanya adalah yang pertama dari cairan.
di cuaca yang panas ini, walaupun cuacanya seterik apapun, kalau dari dokternya sudah memberikan rekomendasi 1 hari minumnya hanya boleh 400 mili, ya harus 400 mili, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian gagal ginjal itu juga ada pembatasan untuk konsumsi buah-buahan sama protein-protein yang sulit untuk dicerna ya, menghasilkan zat sisa banyak seperti kacang-kacangan begitu ya. Jadi nggak bisa nego Kak kalau udah sakit ginjal, apalagi mintanya buahnya pisang. Nah itu nanti otomatis kaliumnya akan langsung naik nih Kak, dan dia akan langsung efeknya itu bisa jadi nggak nunggu 1-2 hari, tapi akan langsung bisa terjadi seperti ada sesak nafas, ngeyel minumnya banyak juga pasti langsung sesek karena kan dia memang apa ya, untuk metabolisme dari cairannya dia itu udah bermasalah, nggak bisa keluar melalui kencing ya Kak, dia akan semakin tertimbun di dalam tubuh. Jadi itu kalau untuk ginjal, bila dikatakan tidak maka harus tidak. Kecuali mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh nggak dikasih sedikit-sedikit seperti itu ya. Contohnya mungkin untuk yang punya riwayat sakit jantung Kak. Sakit jantung itu kan kita merekomendasikan untuk membatasi konsumsi sayur bergas seperti brokoli atau sawi, karena kalau gasnya terlalu banyak biasanya dari lambung ini dia akan naik ke jantung, jadi menimbulkan rasa sesak yang kurang nyaman lah di dada. Nah ini apakah kemudian boleh diberikan? Ya boleh diberikan, dia berupa pembatasan, tapi nanti bisa dicampur dengan sayuran yang lain. Contohnya kita masakan sup. Kalau sup kan masih ada wortel, kita kasih brokoli di situ sedikit boleh. Kemudian masih ada variasi, mungkin dikasih jagung begitu. Jadi tergantung dari kondisi sakitnya sih Kak. Itu. Oke, jadi emang ini kembali lagi ke kondisi masing-masing. Tetapi kalau misalkan sudah ada pantangan ya sebisa mungkin ya lebih amannya gitu ya Kak Ruth ya. Ya cari yang lain ya, atau cari-cari alternatif yang kira-kira ini sama-sama aman udah gitu Sobat Solopos ya. Oke Kak Ruth, kita masih akan lanjut lagi. Sobat Solopos, kita akan jeda dulu ya. Sobat Solopos masih bisa simak tentunya sampai nanti jam 4 sore masih di Bincang Gizi bersama dengan Persaigi Surakarta.
103 Radio Solo Pos Wian Information. Sobat Solo Pos, menit ke-42 lewat dari pukul 15 ya, masih dibincang Gizi bersama dengan Persaigi Surakarta. Gimana, apakah kemudian langsung muhasabah gitu ya, alias kayak berkaca diri kira-kira sejauh ini yang dimakan apakah sudah aman? Karena ini sudah ada yang gabung lagi Kak Ruth yang menanyakan nih, ada tips nggak sih supaya nanti ketika masuk di lansia tuh aman-aman aja gitu. Karena deg-degan nih kalau lihat-lihat orang-orang sakit sekarang biasanya bersumbernya dari makanan. Bener banget Kak, karena untuk menjadi tua itu kan bukan suatu proses yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk Bener. kita Besok tiba bangun tidur tua gitu kan. kan enggak ya Kak. Untuk proses menjadi tua ini kan kita melewati banyak tahapan atau fase-fase kehidupan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga agar nanti saat kita memasuki usia lansia ini kita tuh tetap sehat gitu ya. Ya mungkin kalau ibaratnya fungsi-fungsi tubuh mulai melemah itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan. Tapi setidaknya bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Itu kita bisa mulainya memang sejak dini Kak. Jadi nggak perlu nunggu nanti masuk di usia pralansia baru kita mengatur. Malah justru dari sekarang nih saat kita masih di usia produktif ini, kita harus bisa mengelola dari segi asupan ya, harus dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita perlu cek dulu Kak untuk melihat status gizi saat ini tuh kita tuh ada di posisi apa sih gitu. Itu bisa dengan cara mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Nah, nanti dari IMT itu nanti akan terlihat apakah aku saat ini masih dalam kondisi yang normal atau aku dalam kondisi status gizi yang kurang atau jangan-jangan lebih. Apakah kalau kurang berbahaya ataukah lebih berbahaya? Jawabannya iya. Karena kita mulai dari yang kurang dulu ya Kak. Status gizinya misalnya kurang saat ini. Nanti kalau tua gimana? Nah, kalau tua ini ketika kita pada saat muda ya atau di usia-usia produktif seperti ini status gizinya kita kurang, itu nanti ketika kita masuk di usia lansia biasanya kita akan sangat mudah sekali mengalami penyakit-penyakit kelemahan. Biasanya diserang kayak osteoporosis seperti itu ya. Kemudian dari segi rangka tubuhnya ini udah mulai nggak sekokoh, nggak sekuat saat kita ada di produktif ya, mudah sekali mengalami bungkuk seperti itu. Kemudian kalau nanti di usia lansia begitu ya Kak ya, saat kita pada saat dewasa ini status gizinya kurang juga rentan mengalami kondisi-kondisi seperti anemia ya, kekurangan nutrisi seperti itu. Kalau obesitas sendiri apa bahayanya atau status gizinya lebih sendiri bahayanya apa? Nah, ini memang bahayanya biasanya lebih banyak ya yang ditimbulkan karena kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif yang nantinya akan muncul. Bisa jadi kena penyakit diabetes, kemudian juga bisa jadi kena hipertensi, kemudian stroke, gagal ginjal. Nah, memang ada banyak sekali yang ditimbulkan. Jadi pertama pastikan dulu bahwa saat ini di usia produktif kita ini status gizi kita adalah status gizi yang normal atau status gizi yang ideal. Nah, kemudian kita perlu mengimbangi dengan gaya hidupnya yang sehat ya, dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini bukan berarti kita nggak boleh konsumsi lemak loh Kak. Cenderungnya biasanya kita ini terus menganggap semua makanan yang berlemak ini adalah makanan yang sangat jahat gitu. Jadi gizi seimbang itu kita tetap harus mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi sumber protein, mengkonsumsi sumber lemak, serat, tetap boleh dikonsumsi tetapi jumlahnya harus seimbang. Kemudian untuk lemak-lemak apa sih yang biasanya baik untuk dikonsumsi? Ini adalah lemak-lemak yang sehat seperti ada omega 3, omega 6 yang ada di ikan, kemudian di apukat. Terus ada juga misalnya kuning telur nih Kak. Biasanya tuh kalau sekarang kuning telur tuh paling dihindari banget, nggak boleh konsumsi. Boleh, nggak apa-apa konsumsi kuning telur asal tidak berlebihan. Misalnya kita konsumsi dalam satu hari 1 butir telur itu masih oke. Karena di dalam telur sendiri selain dia ada kandungan kolesterol, dia juga ada kandungan protein yang itu juga bagus
untuk membuat massa otot ya, kemudian juga metabolisme tubuh, sehingga di usia produktif ini kita bisa sehat lah, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi seimbang aja untuk konsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan juga untuk serat serta yang zat-zat mikro ya kayak vitamin, mineral, itu pastikan konsumsinya seimbang. Itu dari segi asupan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari segi aktivitas fisika. Nah, sekarang ini kan eranya tuh era rebahan ya Kak. Itu adalah Mager gaya ya. hidup, iya mager, gaya hidup yang kurang baik, yang pastinya nanti akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga untuk masa lansia kita. Sebisa mungkin di usia produktif ini kita juga pastikan kita melakukan olahraga secara rutin. Olahraganya nggak harus yang berat nih Kak, nggak harus yang angkat beban gitu ya. Nggak harus langsung ikut maraton ya Kak Ya, nggak harus lo ikut maraton setiap minggu gitu. Cukup dengan berjalan kaki aja sih, tapi kita lakukannya secara rutin 30 menit seperti itu, tapi setiap hari. Itu lebih baik daripada kita misalnya kayak olahraga berat tapi hanya 1 bulan sekali. Balance antara input dan output. Input berupa asupan, outputnya berupa aktivitas fisik. Itu sih tips supaya nantinya ketika kita masuk di usia lansia, kita masih bisa menjadi lansia yang kuat sih. Itu yang diharapkan ya sepertinya ya. Baik, satu lagi nih Kak Ruth, ada yang ikut menanyakan, sempat baca kalau sudah masuk di masa menuju lansia ini harus menghindari segala sesuatu yang putih. Nasi putih, gula pasir, tepung, santan, susu, garam. Kadang-kadang kalau baca-baca semacam itu tuh bingung, terus nanti kalau toh makannya apa? Gimana nih Kak Ruth? Tapi iya ya, itu 6 putih itu tadi ya? Jadi sebenarnya mungkin beberapa betul ya Kak, ada pembatasan, tapi bukan terus serba putih-putih juga sih Kak. Mungkin itu kayak supaya mudah diingat Iya, aja ya. betul. Itu terus jangan nanti digeneralkan apapun yang berwarna putih terus nggak mau dikonsumsi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahasnya dari yang gula ya. Gula itu untuk kita kenal ada yang namanya tumpeng gizi seimbang Kak, bentuknya kayak tumpeng. Jadi kalau sekarang sudah tidak pakai 4 sehat 5 sempurna, tapi kita pakainya adalah tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng ini kan atasnya kan kerucut ya Kak. Jadi itu adalah kalau di dalam tumpeng gizi seimbang nanti mungkin para ini ya pemirsa apa disebutnya Sobat Solopos, Sobat Solopos bisa cek di Google tumpeng gizi seimbang itu seperti apa. Di bagian kerucut itu adalah bagian yang paling kecil untuk dikonsumsi atau harus dibatasi, itu adalah gula, garam, dan minyak. Jadi gizi seimbang ini bisa diterapkan untuk seluruh usia Kak, nggak harus menuju usia pralansia baru kita membatasi konsumsi gula, karena untuk konsumsi gula harian itu memang sudah diatur begitu. Jadi maksimalnya kalau tidak salah itu di tumpeng gizi seimbang sekitar 4 sendok makan dalam 1 hari ya Kak. Jadi itu sudah porsi yang cukup lah. Itu rekomendasinya seperti itu, tidak boleh terlalu berlebihan. Tidak harus menunggu usia pralansia, tapi bisa kita terapkan sejak saat ini untuk tumpeng gizi seimbangnya. Nah, seperti tepung, kemudian seperti tadi nasi, begitu ya Kak. Itu gimana? Apakah juga harus dibatasi konsumsinya, dihindari ketika semakin tua gitu ya? Nah, itu memang sebaiknya sih untuk makanan-makanan kan kita proporsi makanannya itu secara ideal ya, seimbang, tidak boleh terlalu over, dan itu juga dilakukannya sejak saat ini, tidak menunggu nanti di usia pralansia. Itu jadi apalagi tepung nih, sekarang kan banyak banget ya jajanan-jajanan bertepung, sudah bertepung, kemudian proses memasaknya dengan minyak yang deep fry ya, digorengnya dengan deep fry, serapan minyaknya banyak, nah itu kalorinya kan dia cukup tinggi ya Kak. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin perlu menjadi catatan atau mungkin menjadi pertimbangan nih Kak, untuk teman-teman yang masih di usia produktif dalam memilih makanan. Bukan nggak boleh, tapi harus sebisa mungkin kita mengkonsumsinya itu secara seimbang. Misalnya kepengen tadi makan, Kak Sinja kan hobinya makan seblak dulu ya Kak, suka makan seblak kan, itu kan base-nya tepung. Nah, apakah nggak boleh? Ya boleh, tapi jangan sampai over. Kayak sekarang mungkin kebiasaannya Kak Sinja sudah berubah, seblaknya cuma 1 bulan sekali. Nah, itu bisa menjadi contoh untuk
untuk sahabat Solopos di rumah. Jadi kita harus bisa kayak apa ya, dari dalam diri sendiri tuh mengatur sih, mulai bijak dalam bersikap dan memilih makanan. Mungkin bahasa kerennya tuh sekarang mindful eating, Kak. Mindful eating, oke. Iya, mindful eating. Ketika kita mau makan, pikirkan dulu apa sih dampak dari makanan yang akan kita makan saat ini ke depannya. Apakah ini akan membuat aku menjadi lansia yang kuat, atau jangan-jangan sebaliknya menjadi lansia yang sakit-sakitan. Nah, kayak gitu. Jadi biar berpikirnya lebih panjang lagi saat mau mengkonsumsi makanan. Siap ya. Oke, ini sudah masuk di sesi akhir, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, Kak, boleh. Kalau saya yang agak sulit dikontrol itu adalah konsumsi kopi. Kalau secara takaran sebaiknya itu tuh ada batasannya nggak sih Kak, per harinya berapa gitu? Oke, siap. Kopi ya, sekarang juga kopi itu menjadi sebuah lifestyle ya, Kak. Betul. Kayaknya ada yang bahkan harus benar-benar setiap hari ngopi dulu supaya bisa lebih produktif kah, atau lebih segar ya, di kondisinya seperti apa sih Kak Ruth? Oke, di usia produktif untuk asupan kopi ini sebenarnya mungkin yang dicari lebih ke kafeinnya, Kak. Karena kafein ini kan memang membuat kita itu apa ya, kasarannya tiba-tiba jadi melek gitu ya, berenergi, terus jadi punya semangat untuk melakukan aktivitas. Tapi jangan sampai over, karena kafein yang dikonsumsi dalam jumlah berlebih juga akan menimbulkan efek-efek samping seperti adanya peningkatan tekanan darah. Nah, ini berpengaruh juga terhadap ini ya, laju pompa jantung seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Untuk batasannya, rekomendasi yang diberikan adalah dalam satu hari cukup 2 cangkir kopi saja. Dan perhatikan bahwa kafein tidak hanya kita temukan di kopi ya, Kak. Tapi kafein juga ada di teh, seperti itu tuh juga ada kandungan untuk kafeinnya, walaupun kandungannya kalau di teh itu dia lebih sedikit dibandingkan di kopi. Kalau kopi ini kan memang dia salah satu komponen terbesarnya kan memang di kafein, begitu. Itu sih, jadi tidak lebih dari 2 cangkir kopi untuk satu hari. Nah, Itu coba sih. berapa ya, berapa cangkir dalam satu hari nih? Karena ini Iya. juga memang bener ya, menjadi lifestyle yang akhirnya karena memang tadi ya, apakah kan kalau kita tahu kopi itu kan ada candunya gitu ya, zat adiksinya yang dalam kafein tadi. Apakah kemudian kalau misalkan kita misalkan jadinya teh gitu ya Kak, apakah itu juga jadi kayaknya jarang ya orang yang kayak harus setiap hari teh dibandingkan dengan kopi gitu ya? Iya, betul. Ini Kak, tadi saya mungkin sedikit menambahkan juga ya, untuk konsumsi kopi. Kita tadi ngomongin soal 2 cangkir. Iya. Tapi ini adalah untuk kopi hitam. Nah, Ya, jadi tidak, takutnya nanti jadi mengeneralkan. Iya. 2 cangkir dengan gulanya 2 sendok gitu kan, Kak. Jadi kayak pastikan itu tadi adalah takaran untuk 2 kopi hitam, tidak dengan tambahan susu, Kak, ataupun creamer, ataupun tambahan susu kental manis ya, dengan gula. Nah, kan sekarang karena variannya banyak nih, Kak. Betul. Kopi-kopi dengan apalah rasa-rasa ya, rasa vanilla, butterscotch segala macam. Nah, pastikan kalau minum kopi usahakan dengan kopi hitam tanpa gula. Itu tadi yang mungkin saya mau tambahkan dari jawaban yang pertama ya, Kak. Nah, tadi substitusinya apa nih? Apakah bisa misalkan untuk mengurangi kopi ini kemudian dikurangi dengan teh seperti itu ya, kayak dialihkan gitu ya. Bisa sih, Kak, kita karena untuk teh sendiri memang ada kafein tapi memang tidak dalam jumlah yang banyak gitu sebesar ya. banyak kopi gitu ya. Teh sendiri dia juga ada beberapa teh itu yang memiliki efek relaksasi. Jadi misalkan mau digantikan dengan konsumsi teh hijau begitu boleh, nggak masalah. Tapi teh ini dia juga punya zat yang cukup berbahaya, terutama bila dikonsumsi oleh wanita di usia produktif. Karena teh ini punya yang namanya tanin, Kak. Senyawa namanya tanin. Nah, tanin ini membuat penyerapan protein, kemudian zat besi ya khususnya itu terhambat. Jadi untuk wanita-wanita kan kita setiap bulan itu mengalami siklus menstruasi ya, dimana kita mengalami perdarahan begitu ya, banyak darah yang keluar. Kita kan sebisa mungkin oleh tubuh ini dikompensasi dengan memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Kemudian kita juga mengasup zat besi dari makanan kita sehari-hari. Tapi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi teh, apalagi bersamaan dengan kita mengkonsumsi protein hewani, ini zat besinya akan terhambat untuk diserap. Jadi sama aja, Kak, malah justru bisa memicu
anemia untuk para wanita-wanita nih. Oke, Itu. oke. Tapi kalau untuk teh sendiri apakah juga ada batas amannya gitu, konsumsinya seperti apa Kak Ruth? Mungkin kalau tipsnya kalau mungkin mau mengkonsumsi teh sih prinsipnya sama ya, bisa di dua kali sehari. Nah, pastikan untuk mengkonsumsi teh tidak bersamaan dengan konsumsi protein Proteinnya, hewani. hewani, Ya, oke. biasanya kita budayanya apa Kak? Kalau jajan di luar pasti minumnya Bener. es teh ya. Ya, di Itu. sekitar kita gampang banget ditemui seperti itu ya Sobat Solopos ya. Oke. Wah, jadi satu insight tersendiri. Saya juga jadi belajar ya Sobat Solopos. Terima kasih banyak Kak Ruth. Siap, Mungkin ada yang Kak ingin Cynthia. disampaikan untuk Sobat Solopos nih supaya entah itu sedang ada lansia orang tua di rumah ataupun kita nanti menjadi lansia yang kuat tentunya dengan nutrisi yang tepat, silahkan. Iya, oke. Mungkin dari saya sih mungkin ini ya, menyimpulkan saja sih bahwa untuk menjadi tua itu bukanlah proses yang cepat ya. Kita tidak mungkin tiba-tiba menjadi orang tua di waktu yang singkat, tapi kita punya waktu panjang untuk kita berproses, terutama untuk Sobat Solo Pos yang ada di rumah. Pastikan di usia produktif ini kita benar-benar bisa menjaga diri kita, tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, gizi seimbang, diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, sehingga akan membuat kita kelak saat masuk di usia lansia menjadi lansia yang memang kuat, yang lansia yang mandiri ya Kak, sebisa mungkin kita tidak merepotkan untuk anggota keluarga yang lain. Itu. Oke, siap. Itu, Terima kasih Kak. banyak Kak Ruth. Semoga ini sudah terang Kak, sebenarnya aman Pas ya. banget ya. Baik, selamat sore. Oke, terima kasih Kak. Siap Sobat Solopos ya, sama-sama belajar tadi ya bersama dengan Kak Ruth dalam bincang gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Sobat Solopos, nantikan dengan tema-tema menarik lainnya setiap hari Rabu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Dan waktunya saya Senja Kurnia pamit. Terima kasih juga yang sudah ikutan gabung dari jam 12 siang tadi Sobat Solopos. 103 Radio Solopos News Radio with Smart Listener. Selamat sore, hati-hati di jalan yang sudah menunggu jam pulang ya. Sampai jumpa.